Oke, good morning student. Saya izin rekam lagi pertemuan hari ini ya, biar jadi bahan ajar kalau kamu belajar di rumah mengalami kesulitan lagi atau lupa belajar hari ini. Minggu lalu belum selesai. Minggu depan ya saya lihat ya. Kenapa? Karena tadi Mr. Agung lihat di 4A sama 4B malah udah selesai. Ya. Oke, nanti Mr. Agung minggu depan aja dicek. Karena Mr. Agung targetnya hari ini bisa membuat rekaman materi yang mungkin salah satunya akan menjadikan bahan untuk sumatif. Ya. Oke, sebelumnya kita akan mereview kembali pelajaran yang 2 minggu lalu ya, sebelum Mr. Agung tidak masuk minggu lalu karena izin. Nah, sekarang kita akan belajar dulu tentang mengulang Microsoft Word-nya terlebih dahulu. Silakan student buka Microsoft Word-nya terlebih dahulu. Lalu pilih blank document. Sudah? Oke, sebentar ya. Ini komputer Pak Agung diperbaiki dulu. Nah, kalau sudah, kita akan mengulang sedikit materi tentang bullets and numbering. Penomoran atau penomoran otomatis, baik berupa huruf ataupun simbol. Huruf, angka ataupun simbol. Nah, kita akan coba dulu nih di sini untuk mengetikkan. Contoh, kita ketik dulu ya. Ketiknya apa ya? Oh, ini. Perangkat informasi dan komunikasi. Masih mati. Oh iya. Bentar. Yang nggak masuk siapa ini? Evan kenapa? Oke. Jesslyn kenapa? Ada keterangan nggak? Oh, kita belum nulis buku tugas ya, habis ini ya. Udah deh nggak? Oh ya. Apa? I besar itu. Informasi I-nya besar lah kalau nggak ada titiknya. Oh iya. Titiknya. Nah, kalau sudah kita pilih enter lagi. Nah, di sini kita akan kasih numberingnya. Jadi, kalau kita mau bikin numbering atau bullets, perhatikan letak kursornya ya. Jadi kursornya di mana? Di sini atau di sini, gitu kan? Nah, misalnya, jadi kalau misal kursornya ada di sini, ya nanti kalau kita pakai numberingnya ada di sini. Padahal ini nggak pakai. Jadi kalau misal kok saya di sini Mister, ya karena kursornya ada di sini. Jadi kursornya ada di baris baru. Lalu kita kasih numbering, klik menu home. Lalu di sini ada numbering. Kita kliknya panah yang ke bawahnya dulu supaya kita bisa milih numbering yang mau kita pakai. Cari yang ada belakangnya tanda tutup kurungnya. Oke, nanti muncul di situ ya. Kita ketikkan ada komputer. Nanti waktu pencet enter
otomatis nomornya udah muncul langsung. Ada laptop, ada handphone, nomor 4 monitor, dan yang kelima printer. Oke, nah setelah printer kan sudah selesai nih. Misalnya kita mau nggak mau harus pencet enter lagi karena ada yang harus ditulis di bawahnya kan. Nah, waktu kita pencet enter muncul nomor 6, padahal kita tidak perlu nomor 6. Nah, kalau udah seperti ini jangan di backspace ya. Sarannya tidak di backspace, tapi kita klik lagi numberingnya. Nah, supaya nanti posisi settingannya seperti awal lagi. Lalu sekarang kita coba berikutnya adalah ketik daftar barang di kelas 4C. Sudah? Nah, kalau sudah kan kita pilih enter ya. Kenapa Marco? Oke, sekarang kita mau nulis daftar barang di kelas 4C ya. Pakai bullets penomorannya. Jadi kita pakai yang ini. Kita klik dulu panahnya supaya kita bisa memilih mau pakai bullets yang mana. Ya. Ini yang sudah disiapkan atau yang sering dipakai. Kita bisa ganti sih, tapi nanti kalau milih pasti milihnya kamu seminggu lama nanti ya. Jadi kita pilih aja yang ada di sini, mana yang mau kamu gunakan. Kalau sudah ketemu, diklik aja, lalu diketik. Ada locker, sama di enter nanti akan muncul bullet-bulletnya sendiri. Ada meja, ada kursi, ada AC. 1, 2, 3, 4, satu lagi deh. Ada komputer juga jangan. Ada lemari. Nah, sama seperti numbering, ketika kita enter kan muncul lagi tuh. Iya. Ya, ini kita klik lagi aja bulletsnya supaya hilang. Di enter dulu ya, kalau nggak di enter nanti kalau masih di lemari dipencet bullets ya bullet di lemarinya yang hilang. Di enter dulu Mister. Iya. Oh iya. Iya lupa kata sebelas. Oke, sampai sini sudah? Nah. Oke, sambil nunggu yang belum, sekarang kita coba nih salah satu fitur yang ada di Microsoft Word. Adalah header dan footer. Ya. Silakan dibuka bukunya halaman 15. Dalam aplikasi seperti Microsoft Word atau Google Docs, ada fitur yang membantu kamu membuat dokumen jadi lebih rapi dan mudah dibaca. Fitur ini bernama header dan footer. Apa itu header? Header adalah bagian di atas halaman di mana pada bagian header kamu bisa menulis judul dokumen, nama kamu,
atau hal lain yang ingin muncul di setiap halaman. Ya, itu yang namanya header. Lalu yang kedua adanya footer. Footer adalah bagian di bawah halaman. Di sini kamu bisa menulis nomor halaman, tanggal, atau catatan kecil ya. Nah, langsung aja lihat contoh nyatanya. Ada di buku kamu. Ya, di buku kamu kita lihat di paling atas ini kan ada gambar yang warnanya merah ini ya. Iya. Nah, ini bisa kita anggap sebagai header, di mana di setiap halamannya dari halaman 1 sampai sekian itu ada headernya. Ya. Nah, tapi selain bisa gambar juga pastinya tulisan dan lain-lain. Lalu di mana yang footer? Footer di bagian bawah buku kamu. Di sini ada halaman, otomatis ketika kita pakai numbering number page, setiap halaman ada nomornya. Lalu juga ada identitasnya. Ya. Di setiap halaman sama, pasti ada ini. Yang berubah hanya nomor halamannya saja. Oke. Nah, mari kita coba di latihan kita di sini. Caranya untuk menambahkan header nanti akan muncul di bagian atas ini. Ya, di areal bukan untuk mengetik. Caranya kita klik menu insert. Udah? Udah. Nanti di sini ada grup yang namanya header dan footer. Oh iya. Sudah ketemu? Sudah. Nah, di situ ada 3 pilihan, header, footer, dan page number. Kita pilih dulu yang header. Pencet tombol bawah. Ya, sudah di header? Sudah. Oke, nanti di sini ada tema-temanya. Kita pilih aja yang banded. Bandednya boleh diklik. Klik. Oke. Title. Nah, kita isi di dokumen title. Klik di dokumen title-nya. Hati-hati menghapusnya ya. Kalau cuma satu kali aja. Karena kalau sekali lagi kamu pencet backspace, dia jadi pindah ke kiri. Jadi menghapusnya sekali saja supaya tetap di tengah. Di sini kamu ketik nama lengkap kamu. Huruf kapital semua. Nah, sambil nunggu yang belum, kalau sudah selesai dicek lagi penulisannya sudah benar atau belum. Kalau sudah, kita keluar dari areal headernya. Caranya bagaimana? Kalau di atas ada di sini muncul di sebelah kanan close header and footer. Ini diklik aja. Udah. Pucet. Ya, jadi pucet ya. Tadi kalau aktif di header footer ya pucetnya yang tulisan bawah karena kita mau ngedit headernya. Kalau headernya di close, yang pucet yang headernya karena kita mau mengedit di kanvas utamanya. Di sini sudah ya. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi membuat footer. Ya. Footer yang berikutnya caranya sama seperti tadi. Kita klik insert, lalu kita pilih footer. Nah, footernya diklik, lalu kita cari temanya ke bawah ya. Kita pilih yang ini aja nih. Apa ini? Retrospect. Nah, retrospeknya kita klik. Kok punya Mr. Agung ada emailnya? Kalau kamu apa tulisannya? Admin. Ya, karena wordnya Mr. Agung ini sudah sign in ya, office-nya. Nah, kalau nggak ada, adminnya dihapus aja deh. Tulis kelas, ya dihapus aja. Kelas 4C garis miring SD Ignatius
Selamat Riyadi Strip Karawang. Oh ya, sedih. Dah. Kalau udah selesai, diklik lagi aja close headernya ya. Kalau sudah selesai, diklik aja close headernya. Dah. Oke. Udah bener. Sudah ya? Dah. Oke, sekarang kita simpan dulu pekerjaan kita hari ini. Untuk materi tambahan header dan footernya sudah cukup. Kita mau lanjut materi selanjutnya dengan aplikasi yang berbeda. Kita klik menu file, lalu kita pilih save, pilih browse, pilih this PC, lalu cari drive selain C, folder 2526, kelas 4C. Nama filenya header, footer, nama kamu, 4C, nomor absen. Itu kok pakainya nggak ada aku. Tadi ada nggak waktu pertama? Sekarang kita lanjut ke materi tentang pengolah angka, ya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan sekalian menggunakan fungsi di tabelnya. Jadi kita akan langsung ke aktivitas menggunakan formula sum dan average, ya. Sum dan average. Ini mah bukan sum dan average ini. Rata-rata, average, dan oh iya, sum, bener, total nilai. Baik, kita buka dulu sekarang Microsoft Excel-nya. Sama, cari dulu di desktop. Ada nggak Excel? Excel 2026. Ya, 2016. 2016. Kalau nggak ada di desktop, cari di taskbar di bawah. Kalau nggak ada di taskbar, ke start aja ya. Start, lalu kita cari Excel. Silakan langsung pilih aja blank dokumen kalau tampilannya seperti ini, blank workbook. Ya. Tinggal pilih aja blank workbook. Ya. Udah. Dari Indonesia. Udah. Oke, selanjutnya kita ketik dulu di sel A1, judulnya adalah daftar nilai siswa kelas 4C. Daftar daftar nilai Daftar nilai siswa kelas 4C. Lalu di sel A2-nya oleh nama kamu 4C,
nomor absen. Oke, kita simpan dulu aja ya. Klik file, lalu pilih save as, lalu pilih browse this PC. Sama seperti tadi, simpannya di folder kelas 4C. Namanya daftar nilai. Nama kamu 4C, nomor absen. Kita klik save. Kita akan lanjut dulu di sini. Sekarang kita mau ketik di sel A3 adalah no. Nah, kamu ketik dulu no. Kita perhatikan ukuran kolom A kebesaran atau kekecilan kalau untuk no. Kebesaran, berarti harus dikecilin ya. Ada yang masih ingat nggak caranya ngecilinnya bagaimana? Hah? Ditarik apanya? Di tengah-tengah antara A dan B. Caranya, syaratnya gimana? Ini nggak bisa nih Pak Agung. Hah? Ini di tengah ini. Ah, betul. Tidak boleh kelihatan kursornya. Jadi kita enter aja dulu ya sel aktifnya, baru kita simpan di garis antara A dan B. Kalau ngecilin, tariknya ke kiri atau ke kanan? Kiri. Ke kiri. Jangan terlalu nempel ya. Sekarang lanjut ke sel B3. Di situ ada nama. Kelas. Nilai matematika. Nilai matematika kolomnya harus dipindahin juga ya, dilebarin ya. Caranya sama. Kursornya harus hilang dulu. Nah, seperti ini kalau ngetik di Excel, selesaikan dulu satu baris, baru di bawahnya. Bukan ngetiknya ke bawah, tapi satu baris satu baris. Kita ketik dulu aja ya. Nanti memformatnya belakangan.
Oke, kalau sudah, sekarang kita mau edit dulu tampilannya sama seperti di buku halaman 18. Pertama, mulai dari judulnya dulu. Di buku, judulnya itu ada di tengah-tengah antara kolom A dengan kolom F. Ada yang tahu caranya gimana, lupa? Center. Ya gimana? Pertama, langsung klik center. Enggak, gimana dulu pertama? Klik tulisannya. Klik tulisannya, berarti kita simpan di A1. Terus center. Tada. Ayo. Di kelas A dan B tadi bisa ngasih tahu Pak Agung. Di kelas C gimana? Dilebarin. Apanya? A-nya dilebarin. Iya. Lebar. Center. Ya dia di tengah-tengah A dong. Pinter siapapun yang bilang itu. Ayo, siapa yang masih ingat? Itunya di blok dulu. Digabungin. Di blok dulu dari mana sampai mana? Daftar sampai 4C. Dari daftar sampai 4C. daftar sampai 4C. Terus center sama A. Digabungin, betul. Digabunginnya dari mana sampai mana? Dari A1 sampai D1. sampai F1. Karena kita mau ngaturnya di tengah-tengah antara nomor sampai rata-rata nilai. Nomor ada di kolom A, rata-rata nilai ada di kolom F. Berarti pertama kita blok dulu dari A1 sampai F1. Sudah? Sudah. Lalu kita klik apa? Center. Center. Sama aja. Sama aja. Kan tadi katanya digabungin. Pinter situ Maris. Kalau digabungin itu bukan center, Merge tapi and kita center. pilih merge and center. Cari yang lambangnya seperti ini, merge and center. Ya aku udah ketemu center gampang. Situ Maris pinter, aku bilang digabungin tetap dibilang center. Tulisannya ditebelin. Bold. Bold. Oke. Lakukan hal yang sama untuk baris kedua. Silakan. Masih bisa sendiri nggak? Masih ingat nggak? Di ketengahan juga bisa. Iya, Gan. Oleh. Nah, jadi seperti ini. Coba. Sudah. Tebelin nggak? Tebelin. Iya, ditebelin. Suap. Skip di belakang. Oke, udah. Sudah. 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 Nah, kalau sudah, sekarang coba kamu blok dari sel A3 sampai F9. Wow. A3 sampai F9. Udah belum? Sudah. Nah, kita akan atur, kalau di buku ini kebetulan settingannya sama semua nih. Dia ada di tengah-tengah sel. Ada di tengah-tengah sel. Berarti kita kliknya apa? Merge and center. Benar. Merge and center. Hilang dong. Kita pilihnya apa? Center. Center saja. Saya pintar. Ada yang bingung? Nilai total nilainya kenapa? Oh, total nilainya ya? Oh iya. Total nilainya itu ternyata dia ada di sebelah kanannya kolom C. Jadi kita klik dulu, jangan dulu deh, biarin aja gini dulu. Kita kasih bingkainya dulu ya. Kita kasih border dulu. Di sini caranya. Lalu kita pilih all border. All border.
Iya, all border. Sudah. Shubak skibibab. Sudah semuanya all border? Sudah. Oke, kalau sudah sekarang kita perbaiki yang total nilai ya. Berarti kita simpan. Hah? Oke, sekarang kita perbaiki yang total nilai ya. Total nilai nggak hilang, tulisannya masih ada total nilai ya. Kita blok dulu dari sel A9 sampai C9. A9 sampai C9. Sudah. Ya, lalu kita pilih gabungkan sel merge and center. Oke, sudah sama belum? Sudah. Iya, belum. Lihat bukunya udah wae. Iya Enak. belum. Apa yang belum? Warna. Ih, warna total nilai kok warna. Total nilainya belum dibawa-bawa ke semua. Belum di sebelah kanan, dia masih di tengah-tengah. Berarti alignmentnya kita pilih yang alignment right. Pakai cetak tebal juga. Oke. Baru selanjutnya betul yang dikatakan teman kamu tadi, dikasih warna mister. Oke. Kita blok dulu dari sel A3 sampai F3. Dikasih warna bisa nggak? Latar belakangnya dikasih warna. Pakai apa? Pakai tetop. Fill color, good. Nah, silakan. Fill colornya bebas. Mau warna apa saja. Udah atau udah? Oke, sekarang kita isi ya di rata-rata nilai. Ya, coba baca nomor 4 halaman 18. Tambahkan tes nilai tertinggi pada baris di sebelah. Aduh. Pada sel F4 Masukkan rumus seperti di bawah ini. Average D4.2 E4. ya, yang lengkap ya. Nah, untuk mencari nilai rata-rata atau rata-rata nilai, kita pakai rumus average ya. Berbeda dengan matematika. Kalau matematika kan 2 ditambah 2 sama dengan, gitu kan? Atau kalau di sini 90 ditambah 95 sama dengan. Nah, kalau di Excel itu sama dengannya di depan. Jadi kita ketik dulu sama dengan, lalu kita ketik average, jangan salah ketik ya. Lalu diklik average, boleh besar semua, boleh kecil semua, boleh besar kecil, tapi tidak pakai spasi. Semuanya nempel hurufnya ya. Lalu habis average apa katanya? D4. Kurung buka dulu. D4 titik 2 E4. Nah, kenapa enggak D9? Karena di sini kita mau menghitung rata-rata nilainya Andi. Matematika 90 itu ada di D4, lihat Mr. Agung. Kita bisa klik langsung D4-nya, lalu digeser ke kanan. Seperti tadi ngeblok. Diklik, nanti otomatis dia keluar D4 sampai E4. Titik 2 dibacanya sampai. Kalau sudah begini, kita tutup kurung. Nah. Kalau sudah enter. Hasilnya berapa? 92,5.
92,5. Nah, tadi ada perbedaan sedikit. Ada komputernya Pak Agung tulisannya 92,5. Tapi di komputer kamu mungkin 92,5. Betul nggak? Betul. Ya, nggak masalah itu mah ya. Ya udah. Ya udah. Oke, sekarang yang Anita, mencari rata-rata nilai Anita. Bagaimana caranya? Sum. Sama dengan apa? Sum. Hah? Sum. Loh, kan kita masih nulis rata-rata nilai. Ini kan kolom rata-rata nilai. Average masih sama rata-rata nilai. Lalu kurung buka. Mana? Apa habis ini? Apa? Apa Marco? Loh, kalau D4 sama E4 mah nilainya Andi. Nah, nilainya Anita itu D5 sampai E5. Kurung tutup enter. Loh, sama ya nilainya? Rata-ratanya? Sama, Mister. Orang nilainya juga sama. Cuman terbalik doang. Ya benar, Bro. Budiman, rata-rata nilainya bagaimana? Sama dengan average kurung buka. Kurung buka berapa ya? D6 sampai E6. Betul. Kurung tutup enter. Oh, berarti salah rumusnya. Coba ulangi lagi, ketik seperti ini. Sama dengan average kurung buka. Kalau langsung enter kayak gini kan? Tuh. Ini kal. Average kurung buka di blok ini. Nah, baru kurung tutup. Coba ya. Bisa ngerjain punyanya Cecil sama David? Bisa sendiri. Nah, tadi sama dengan average. Kok lupa-lupa terus? Kurung buka. Ini di blok aja, Marco. Nah, jadi ini udah nulis sendiri, nggak diketik sendiri. Asal kamu ngerti mana yang mau dihitung. Kurung tutup, enter. Selesai. David belum. Sama dengan average kurung buka, blok nilainya David, kurung tutup, enter. Sok, yang rata-rata dulu. 2 menit lagi nih. Kamu istirahat jam berapa? 11 sampai 11.50 ya? Oh, masih ada panjang waktunya. Oke, untuk rata-rata nilai sudah ya. Nah, sekarang kita mau mencari total nilai. Ada 3 nih total nilai. Nanti kita akan hitung total nilai matematika, total nilai IPA, dan total nilai rata-rata nilai. Coba disimpan di sel D9. Bagaimana rumus mencari total nilai? Sama dengan apa? Average kan tadi rata-rata. Total nilai apa? Sum. Summary. Ya?
kurung buka, terus karena di sini kita mengerjakannya di kolom nilai matematika, berarti kita akan mencari total nilai dari matematika. Total nilai dari Andi, Anita, Budiman, Cecil, dan David. Kalau pakai matematika, pakai rumus matematika, 90 ditambah 95 tambah 88 tambah 92 tambah 92. Rumusnya panjang. Ini cuma 5 muridnya. Coba kalau kelas 4C ada berapa muridnya? 23. Wow, panjang sekali 23, ya kan? Tapi di Excel disederhanakan, cuman begini saja. Tuh. Sama dengan sum, lalu D4 sampai D8. Kalau sudah N, kenapa di buku sampai E8 dia menghitung semuanya, mau itu matematika ataupun IPA. Kita biasakan sesuai dengan kolomnya atau barisnya. Sekarang kita cari nilai total IPA. Sama dengan sum kurung buka, tapi bukan D sekarang, tapi E4 sampai E8. Kurung tutup, enter. Dan terakhir rata-rata nilai, jumlah rata-rata nilai atau total nilai rata-rata 459. Ada satu dari rata-rata nilai dari Andi. Mana yang salah? Andika, Anita kah, Budiman kah, Cecilia kah, atau punya David yang rata-rata nilainya salah, Pak Agung? Kalau Pak Agung salah, kamu juga salah dong, karena pasti hasilnya semuanya sama. Andi rata-rata nilai sama nggak? 92,5. Kamu? Oke. Anita 92,5? Sama. Budiman 90? Sama. Cecil 91,5? Iya. David 92,5? Iya. Tapi kok Pak Agung ada satu yang salah? Rata-ratanya punya siapa? Budiman. Hah? Budiman. Rata-ratanya Budiman. Apa? Ya iyalah, kamu beda, wong di sininya 92, di sininya 92 juga. Kan nilainya David 93 bukan 92. IPA-nya. Ini kamu salah ngetik. Coba kamu ganti jadi 93. Kalau kamu salah di sininya, ya pasti di perhitungannya juga salah. Budiman gak ada yang masalah tuh. Kamu 90 kan? Iya, betul. Nggak percaya? Hitung sendiri, 88 bagi 92, 90. Kalau secara matematika tidak ada yang salah. Tapi kalau misalnya di pelajaran informatika nanti sumatifnya seperti ini, Pak Agung, kok saya nilainya udah benar semua, kok masih ada yang salah sih? Salahnya di mana, Mister? Apalagi kalau sumatifnya tertulis di kertas, salah ya salah. Kalau di Excel misalnya aku masih kasih bonus ngetik kan. Yang salah itu ada di nilai Anita. Kenapa? Sama 92,5. Lihat di bagian sini. Kalau Mr. Agung ngoreksi Excel, Mr. Agung nggak ngelihat tulisan di sini. Mr. Agung lihatnya di sini. Kamu simpan di jawabannya Anita. Apakah tulisannya 92,5? Apa jawabannya? Rumus. Sama dengan Iya. Jadi Mr. Agung ngeceknya di sini. Loh, kok dia ditulis manual? Bukan pakai rumus? Karena harusnya begini kan? Iya. Nah, maka kalau ada yang seperti ini, saya salahkan. Jadi meriksanya di sini. Oh. Gitu ya. Itu kan hebatnya Excel. Dia menampilkan hasilnya, rumusnya nggak muncul. Rumusnya di sini. Tapi kalau diketik manual sama kayak nulis nih.
Anita. Di sini Anita, di sini juga Anita. Tapi kalau pakai rumus, di sini average, di sini 92, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Kita simpan dulu ya. Klik file, save. Minggu depan kita belajar mencari nilai maksimum, mencari nilai minimal dan jumlah data. Ya, minta tolong di shutdown. Kalau di sebelahnya ada yang nyala, dimatikan juga. Greeting. Oke, God bless you tuh. Kursinya didorong, dirapikan.